Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serina Nerawati, NIM 21014 21016. Perkenalkan, nama saya Zulfatun Nikmah Sabila dengan NIM 2101 141005. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kinanti Aulina, NIM 2101 Perkenalkan, nama saya Nela Nafisah, NIM 2101421025. Perkenalkan, nama saya Silviana Anissa Putri dengan NIM 21014210027. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Perkembangan Aliran Linguistik akan mempresentasikan mengenai aliran transformasi dan aliran transformasi generatif. Berikut paparan materinya. Pengertian transformasi generatif. Aliran transformasional ini dipelopori oleh Chomsky. Abraham Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Chomsky dilahirkan di Philadelphia tahun 1928 di tengah keluarga Yahudi radikal keturunan Rusia. Ayahnya William Chomsky merupakan seorang ahli bahasa Yahudi yang terkenal. Ketekunan Chomsky dalam membantu kegiatan kebahasaan yang dilakukan ayahnya sedikit banyak telah menandai kecemerlangan daya intelektualnya dalam melakukan kajian kebahasaan di kelak kemudian hari. Sebagai mahasiswa di Universitas Pennsylvania, Chomsky menjadi anak didik tokoh strukturalisme yang sering disebut memiliki pikiran radikal, yakni Zelling Harris. Disebut sebagai salah seorang tokoh pengembang strukturalisme, gagasan yang dikembangkan tidak sepenuhnya mengekor pada konsep pemula strukturalisme Amerika, yakni Leonard Bloomfield. Aliran transformasional merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan atau habit. Nama yang dikembangkan untuk model tata bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky ini adalah Transformational Generation Grammar. Tetapi dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Setiap kata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri. Dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu 1. Kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. 2. Tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja. Dan semuanya itu harus sejajar dengan teori linguistik. Chomsky membedakan antara kemampuan atau competence dan perbuatan berbahasa atau performance. Dalam tata bahasa tradisional, kemampuanlah yang menjadi objeknya, meskipun perbuatan berbahasa juga penting. Kompetens adalah kemungkinan yang terwaris dan tersimpan dalam otak manusia yang memberikan kemungkinan kepadanya untuk melaksanakan proses berbahasa. Dengan kata lain, kompetens adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya. Ia berpendapat bahwa sebenarnya kalimat yang kita dengar dari seorang pembicara bahasa itu pada umumnya adalah kalimat-kalimat yang baru. Sedangkan performance merupakan pencerminan dari kompetens yang juga dipengaruhi oleh berbagai situasi mental dan lingkungan real seperti keterbatasan ingatan, keteledoran, kecerobohan, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar performance benar-benar merupakan pencerminan kompetens atau bunyi dan makna bersesuai dengan kaidah-kaidah kompetens,
maka faktor-faktor ekstralinguistik tersebut sejauh mungkin dihindari. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa performance adalah pemakaian bahasa itu sendiri dalam keadaan yang sebenarnya. Menurut aliran transformasi, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya juga. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa ia mengerti, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan ataupun didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa. Secara umum, transformasi generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi atau penghilangan, permutasi maupun pergantian. Teori transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri, serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang diteliti. Beberapa ahli tata bahasa membuat batasan-batasan transformasi di bawah ini. A. Graf pada tahun 1890, halaman 153. Transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks maupun dari bentuk kompleks ke bentuk yang sederhana. B. Samsuri pada tahun 1981, halaman 35. Transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebebasan atau struktur yang lain menurut kaidah tertentu. C. Krida Laksana pada tahun 1984, halaman 198, bahwa transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dan menambah, mengurangi atau mengatur kembali konstituen-konstituennya. D. Rosenbaum pada tahun 1968, halaman 28, bahwa transformasi convert one sentence structure by performing various operations on the constituents making up their structure. Artinya, transformasi adalah proses perubahan struktur dalam suatu kalimat ke dalam struktur luar atau struktur permukaannya. Kemudian ada Krida Laksana, bahwa tata bahasa transformasi generatif merupakan teori linguistik yang menyatakan bahwa tujuan linguistik ialah menentukan apa yang semesta dan teratur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal. Kalimat dianggap sebagai satuan dasar dan hubungan antara struktur-struktur dalam struktur kalimat yang diuraikan atas abstraksi yang disebut kaidah struktur frase dan kaidah transformasi. Jadi, dalam pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa transformasi generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi atau penghilangan, permutasi maupun pergantian. Teori transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri, serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang diteliti. Menurut teori transformasi generatif, tata bahasa itu terdiri dari 3 buah komponen, yaitu komponen fonologi, sintaksis, dan semantik yang menurut pendapat Cair tahun 2009 halaman 34. Namun untuk memahami ketiga konsep tersebut perlu dipahami dulu konsep struktur dalam dan struktur luar. Selanjutnya, sejarah aliran transformasi generatif. Aliran transformasi generatif bermula dan berakar pada penelitian yang dilakukan oleh Zelig Harris di Universitas Pennsylvania sekitar tahun 1952 hingga tahun 1957. Harris memperkenalkan sebuah teori tentang adanya berbagai perubahan atau yang sekarang biasa disebut sebagai transformasi. Teori ini biasa dilakukan pada analisa sintaksis, baik berupa perubahan suatu struktur kalimat ke struktur lain, perluasan kalimat, pembuangan kata,
atau pergantian kata. Kemudian pada tahun 1957, mahasiswa Prof. Jelik Haris yaitu Noam Chomsky lewat bukunya Sintaksis Struktur yang membuat revolusi besar pada studi bahasa. Sesudah terbitnya karya Bloomfield-Lengwe pada tahun 1933, teori ini dikembangkan pada bukunya yang kedua berjudul Aspect of the Theory of Syntaxis pada tahun 1965. Dalam buku ini, Chomsky telah menyempurnakan teorinya mengenai sintaksis dengan mengadakan beberapa perubahan prinsip yang dikenal dengan istilah standar teori. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1972 dan diberi nama Extend Standard Theory. Pada tahun 1975 direvisi kembali dan diberi nama Revit Extend Standard, dan revisi terakhir dengan nama Government and Binding Theory. Tata bahasa transformasi generatif merupakan teori linguistik yang menyatakan bahwa tujuan linguistik ialah menemukan apa yang semesta dan teratur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal. Kalimat dianggap sebagai satuan dasar dan hubungan antara unsur-unsur dalam struktur kalimat diuraikan atas abstraksi yang disebut kaidah struktur frasa dan kaidah transformasi, sebagaimana teori yang terdapat dalam gramatika generatif. Kaidah transformasi ini bukan berkaitan dengan pembagian kalimat atau membuat kalimat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, melainkan sebagaimana tersirat dalam namanya, transformasi adalah merubah dan menyusun kembali suatu struktur dengan berbagai cara. Sedangkan generatif mengandung dua makna, yaitu satu, produktivitas dan kreativitas. Contohnya, the plural affix yang ditambahkan ke bentuk dasar kata benda adalah produktif. Karena setiap kata benda baru yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris akan menggunakannya. Sedangkan perubahan dari food to feed tidak produktif karena mewakili bentuk jamak yang fosil, terbatas pada sekelompok kecil kata benda. Kedua, keformalan dan keeksplisit. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahasa dikombinasikan atas unsur dasar berupa fonem, morfem, dan lain sebagainya. Contohnya, guru menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siswa menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat tersebut membuktikan dalam interaksi memperlihatkan adanya bentuk variasi bahasa dilihat dari segi keformalan ragam resmi penggunaan bahasa formal oleh guru dan siswa di dalam interaksi belajar mengajar. Bahasa resmi bertujuan untuk menciptakan suasana interaksi belajar mengajar yang formal atau resmi. Ucapan salam seperti dalam kutipan tersebut merupakan bentuk salam resmi yang digunakan untuk membuka atau menutup suatu pertemuan dengan menggunakan bahasa Arab. Lafal yang dipakai bersifat baku, artinya bukan lafal bahasa daerah atau yang tidak dibakukan. Memakai bentuk lengkap dan tidak disingkat baik pada tataran kalimat maupun kata. Penataan tata bahasa generatif. Analisis tata bahasa generatif bertugas mengungkapkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami sebanyak mungkin kalimat. Tata bahasa generatif harus menjadi satu sistem kaidah yang dapat secara berulang membangkitkan sejumlah besar struktur. Sistem kaidah ini dapat dianalisis dalam 3 komponen tata bahasa generatif, yaitu 1. Komponen sintaksis. Komponen sintaksis mencirikan dan menggambarkan sejumlah tak terbatas struktur terabstrak yang masing-masing mencakup semua informasi yang ada hubungannya dengan satu interpretasi dari sebuah kalimat tertentu. Kedua, komponen fonologis.
komponen fonologis menentukan bentuk fonetik dari sebuah kalimat yang dibangkitkan oleh kaidah sintaksis. Ia menghubungkan sebuah struktur yang dilahirkan oleh komponen sintaksis dengan simbol yang dinyatakan secara fonetis. Ketiga, komponen semantik. Komponen semantik menentukan interpretasi semantik sebuah kalimat. Komponen fonologis dan komponen semantik merupakan komponen interpretatif. Adapun asumsi yang mendasari pendekatan bahasa transformasional ini adalah sebagai berikut. 1. Bahasa merupakan satu produk kebudayaan yang kreatif manusiawi. Kedua, bahasa bukan merupakan rekaman tingkah laku luar yang berupa bunyi yang dapat didengar, melainkan bahasa merupakan satu proses mentalistik yang kelak kemudian dilahirkan dalam bentuk luar, bunyi bahasa yang didengar atau kelak dimanifestasikan dalam bentuk tulisan. Ketiga, bahasa merupakan satu proses produktivitas sehingga metode analisis bahasa harus bersifat deduktif. Keempat, formalisasi matematis dapat juga dikenakan pada formalisasi sistem produktif bahasa. Kelima, analisis bahasa tidak dapat dilepaskan dari hakikat bahasa yang utuh yakni bunyi dan makna. Ciri-ciri aliran transformasi generatif. Yang pertama, berdasarkan paham mentalistik. Aliran berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Proses berbahasa bukan sekedar proses fisik yang berupa bunyi sebagai hasil sumber getar yang diterima oleh alat auditoris, akan tetapi berupa proses kejiwaan di dalam diri peserta bicara. Oleh karena itu, aliran ini sangat erat kaitannya dengan subdisipliner psikolinguistik. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Kaum transformasi beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan faktor innate atau warisan keturunan. Dalam hal ini, untuk membuktikan teorinya Chomsky, dengan bantuan rekanya membuktikan bahwa struktur otak manusia dengan otak simpanse persis sama, kecuali satu simpul syaraf bicara yang ada pada struktur otak manusia tidak terdapat pada struktur otak simpans. Itulah sebabnya simpans tidak dapat berbicara seperti manusia, meskipun ia telah dilatih berkali-kali. Karena hal itu tidak disebabkan oleh kebiasaan, akan tetapi harus ada faktor keturunan. Yang ketiga, bahasa terdiri atas unsur kompetensi dan performansi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, aliran transformasional memisahkan bahasa atas unsur kompetensi, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penutur tentang bahasanya, termasuk kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya, dan performansi, yaitu keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa tersebut. Yang keempat, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapisan, yakni struktur dalam atau lapis batin, yaitu tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara mentalistik, dan struktur luar atau struktur lahiriah, yaitu wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Contoh, welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang merupakan tiga unsur struktur permukaan yang ditransformasikan dari satu struktur dalam yang sama. Yang kelima, bahasa bertolak dari kalimat. Aliran ini beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatik yang tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa dan kemudian dari frasa turun kata. Aliran ini tidak mengakui adanya klausa. Yang keenam,
Bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional yang terpenting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk kata belum umum asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk gramatikalnya. Contoh, sampah telah menggunung di tepi jalan. Teluhnya menganak sungai. Sifatnya mengekor kakaknya. Kata menggunung terbentuk dari kata gunung dan afiks me-en yang bermaksud menyerupai gunung, sama seperti kata menganak dan mengekor. Hal ini terjadi karena afiks me-en bertemu dengan kata nominal. Ciri-ciri aliran transformasi generatif yang selanjutnya yaitu analisis diwujudkan dalam diagram pohon dan rumus. Analisis dalam teori ini dimulai dari struktur kalimat, lalu turun ke frasa, menjadi frasa benda atau FN, dan frasa kerja atau FV, kemudian dari frasa turun ke kata. Misalnya, jika kita mengambil kalimat The woman hugged the child, menggunakan analisa frasa, kita dapat memberikan analisa sebagai berikut. Yang pertama, kalimat terdiri atas frasa kata benda, the woman, dan frasa kata kerja, hug the child. Yang kedua, frasa kata benda terdiri atas artikel definite, the, dan kata benda, woman. Yang ketiga, frasa kata kerja terdiri atas kata kerja, hug, dan frasa kata benda, the child. Yang keempat, artikel definite terdiri atas the. Yang kelima, kata benda terdiri atas woman dan child. Yang keenam, kata kerja terdiri atas hug. Menggunakan aturan Chomsky, analisa terhadap kalimat akan terlihat seperti berikut. Kalimat terdiri atas frasa kata benda, the woman, dan frasa kata kerja, the hug the child. Fungsi aturan-aturan transformasi ini adalah mengakui sebagai sesuatu yang mengungkapkan penilai-penilai frasa dan juga struktur gramatikal kalimat sehingga kita dapat memahami bunyi dan struktur kalimat ketika menganalisa struktur bahasa. Ciri yang ke-8 yaitu membedakan kalimat inti dan kalimat transformasi. Aliran ini membedakan antara kalimat inti dan kalimat transformasional. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai oleh kaidah transformasi. Mempunyai ciri-ciri yang pertama lengkap, simple, aktif, yang merupakan ciri pokok. Selanjutnya, statement positif dan runtut yang merupakan ciri tambahan. Kalimat transformasi merupakan kalimat yang sudah dikenai kaidah transformasi. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Kalimat inti lengkap, kaidah transformasinya yaitu pelepasan atau delisi, dan kalimat transformasinya yaitu kalimat elips atau minor. Kalimat inti simple, kaidah transformasinya yaitu penggabungan, kalimat transformasinya yaitu kalimat kompleks. Kalimat inti aktif, kaidah transformasinya pemasifan, dan kalimat transformasinya kalimat pasif. Kalimat inti statement, kaidah transformasinya ada dua yaitu tanya dan perintah, dan kalimat transformasi ada kalimat tanya dan kalimat perintah. Kalimat inti positif, kaidah transformasinya pengingkaran, dan kalimat transformasinya kalimat ingkar. Kalimat inti runtut, kaidah transformasinya pembalikan, dan kalimat transformasinya kalimat inversi. Contoh tulisan yang memakai teori transformasi generatif. Yang pertama, welcome, ahlan wa sahlan, dan selamat datang merupakan tiga unsur struktur permukaan yang ditransformasikan dari satu struktur dalam yang sama. Yang kedua, A. Mahasiswa melaksanakan rapat di ruang H4. B.
Mahasiswa melaksanakan belajar di ruang H4. Kalimat di atas dapat diubah menjadi kalimat transformasi dengan menggunakan kaidah penggabungan, yaitu mahasiswa melaksanakan rapat dan belajar di ruang H4. Yang ketiga, Nita memukul lalat merupakan kalimat inti dengan berbagai ciri atau struktur yang tertera di atas. Kalimat tersebut dapat menjadi kalimat transformasional, yaitu lalat dipukul Nita. Kaidah pemasifan atau kalimat pasif. Nita tidak memukul lalat. Kaidah pengingkaran atau kalimat ingkar. Pukullah lalat itu. Kaidah perintah atau kalimat perintah. Siapa yang memukul lalat? Kaidah penanyaan atau kalimat tanya. Memukul lalat Nita. Kaidah inversi atau kalimat inversi. Contoh yang keempat, salah satu dari ciri transformasi generatif adalah bahasa bersifat kreatif. Contohnya adalah A. Peluhnya menganak sungai. B. Sampah telah menggunung di tepi jalan. Kata menggunung terbentuk dari kata gunung dan prefiks me bermaksud menyerupai gunung. Contoh yang kelima, adik menangis. Kalimat di atas dapat ditransformasikan dengan berbagai cara, antara lain dengan perubahan urutan kata menjadi menangis adik, dengan perubahan intonasi menjadi adik menangis. Keunggulan dan kelemahan aliran transformasi generatif. Keunggulan aliran transformasi generatif. Yang pertama, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan, bukan fisik. Yang kedua, secara tegas memisah pengetahuan kebahasaan dan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Yang keempat, dengan pembedaan kalimat inti dan transformasi telah dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Yang kelima, dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. Kelemahan aliran transformasi. Yang pertama, tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan innate walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa. Tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. Yang ketiga, setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada struktur dalam. Selanjutnya, ahli bahasa yang beraliran transformasional. Ahli bahasa yang beraliran transformasional antara lain Chomsky, Postal, J.A. Fodor, M. Halley, R. Palmatier, J. Lyons, J.C. Katz, Y.P.B. Allen, P. Van Buren, R. Decking, R. A. Jacobs, J. Green, W. A. Cook, sebelum pindah ke takmemik, dan lain-lain. Konsep-konsep linguistik modern seperti yang dikembangkan oleh Chomsky, yakni teori transformasi generatif, gemanya di Indonesia pada akhir tahun 50-an. Pendidikan formal linguistik Fakultas Sastra dan Pendidikan Guru sampai akhir tahun 50-an masih terpaku pada konsep-konsep tata bahasa tradisional yang sangat bersifat normatif. Perkenalan konsep-konsep linguistik modern terjadi sejak kepulangan sejumlah linguis Indonesia dari Amerika, yaitu Anton M. Mulyono, T.W. Kamil, Goris Keraf, Harimurti Klidalaksana. Merekalah yang pertama-tama memperkenalkan konsep-konsep fonem, morfem, dan klausa. Jenis-jenis kalimat transformasi ada dua, yakni transformasi tunggal dan transformasi umum. Transformasi tunggal dibagi menjadi 7, antara lain ada transformasi pasif, transformasi imperatif, transformasi negatif, transformasi tanya, transformasi refleksif, transformasi fokus, dan transformasi kausatif. Yang pertama, transformasi pasif.
Transformasi pasif adalah transformasi yang tidak wajib, bisa diterapkan seperlunya dan merupakan variasi stilistis dari beberapa macam kalimat. Yang kedua, transformasi imperatif. Transformasi imperatif adalah bentuk kalimat di mana verba dalam kalimat tersebut mengungkapkan perintah atau larangan dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, transformasi negatif. Transformasi negatif biasa disebut kalimat yang mengandung unsur penolakan. Yang keempat, transformasi tanya. Transformasi tanya adalah transformasi yang bertujuan untuk mengetahui keadaan tempat, tujuan, orang, waktu, dan lain-lain. Tetapi bentuk kalimat transformasi yang dianalisis adalah kalimat yang sederhana. Yang kelima, transformasi refleksif. Transformasi refleksif yakni transformasi yang terjadi bila rujukan peran pelaku dan peran penderita bersifat mandiri, dan transformasi ini terjadi pada verba yang berhubungan dengan gerak dan perbuatan yang mengenai diri sendiri. Yang keenam, transformasi fokus. Arti dari kata fokus itu sendiri yakni jika sang penutur yang memberikan penekanan dan pementingan tertentu kepada salah satu bagian tutur. Dalam bentuk lisan maupun tulis, biasanya tekanan selalu ditempatkan bagian depan yang bisa dilihat pada struktur luarnya. Yang ketujuh adalah transformasi kausatif. Transformasi kausatif yaitu transformasi yang menunjukkan hubungan peran pelaku dan peran penderita yang bersifat kausal atau penyebab. Selanjutnya ada transformasi umum. Transformasi umum adalah transformasi dengan kalimat masukan lebih dari satu dan menghasilkan kalimat tunggal yang panjang ataupun pendek sesuai dengan isi makna yang dikehendaki. Terdapat 8 jenis transformasi umum. Ada transformasi gabungan, transformasi relatif, transformasi fokus, transformasi alternatif atau pilihan, transformasi pencakup, transformasi resiprok, transformasi rapatan, dan transformasi ekstraposisi. Yang pertama ada transformasi gabungan. Transformasi gabungan adalah dua kalimat yang ditransformasikan ke dalam satu kalimat. Yang kedua, transformasi relatif. Transformasi relatif adalah proses penggabungan satu preposisi ke preposisi lainnya untuk membatasi atau menjelaskan salah satu bagian. Yang ketiga, transformasi fokus. Transformasi fokus adalah transformasi yang memberikan penekanan dan pementingan tertentu kepada salah satu bagian tutur. Yang keempat, transformasi alternatif atau pilihan. Transformasi alternatif atau pilihan adalah hubungan antara induk kalimat dan anak kalimat yang berhubungan dengan pilihan. Yang kelima, transformasi pencakup. Transformasi pencakup adalah sebuah klausa yang mengisi satu gatra pada kalimat yang lebih tinggi. Yang keenam, transformasi resiprok. Transformasi resiprok yakni transformasi yang menunjukkan verba atau yang melakukan pekerjaan saling berbalasan. Yang ketujuh, transformasi rapatan. Transformasi rapatan adalah proses merapatkan kalimat yang satu dengan menggunakan partikel perapatan. Dan yang terakhir ada transformasi ekstraposisi. Ekstraposisi adalah satu tipe transformasi yang tidak wajib. Sebuah kalimat akan lebih mudah dipahami jika kerumitan gramatikal terjadi di sebelah kanan atau di belakang predikat daripada di depan predikat. Prinsip dasar aliran transformasi. Cengkeraman tata bahasa struktural dalam kajian linguistik yang seakan tidak dapat dilepas lagi. Sedikit demi sedikit mengalami ketercabutan dengan dipublikasikannya gagasan Chomsky lewat bukunya Syntactic Structure. Gagasan dasar Chomsky dalam buku tersebut yang lebih lanjut disebut dengan tata bahasa generatif transformasi tahap pertama yang memiliki arti penolakannya terhadap asumsi utama strukturalisme yang beranggapan bahwa kelayakan kajian kebahasaan ditentukan oleh deskripsi data kebahasaan secara induktif. Bagi Chomsky, kajian linguistik berkaitan dengan aktivitas mental yang berkaitan dengan probabilitas dan bukan berhadapan dengan data kajian yang tertutup dan selesai sehingga dapat dianalisis
dan dideskripsikan secara pasti. Sebab itulah, teori linguistik haruslah dikembangkan dengan bertolak dari cara kerja secara deduktif yang dibangun oleh konstruksi hipotetik tertentu. Menurut aliran transformasi, hendaknya terdiri atas sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa dimengerti, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan atau didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa. Asumsi yang mendasari aliran transformasi. Terdapat 5 asumsi yang mendasari aliran transformasi. Yang pertama, bahasa merupakan satu produk kebudayaan yang kreatif manusiawi. Dengan jumlah bunyi dan kaidah yang terbatas, seorang penutur suatu bahasa dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan dapat dipahami oleh lawan bicara meskipun ia belum pernah mendengarkan kalimat itu sebelumnya. Yang kedua, bahasa bukan merupakan rekaman tingkah laku berupa bunyi yang dapat didengar. Bahasa bukan merupakan tingkah laku verbal. Bahasa merupakan proses mentalistik yang dimanifestasikan dalam bentuk ekspresi lisan maupun tulis. Yang ketiga, bahasa merupakan suatu proses kreatif dan produktif. Yang keempat, formulasi matematika dapat digunakan untuk membangun formula atau kaidah sistem bahasa yang produktif. Dan yang kelima, analisis bahasa tidak dapat dilepaskan dari hakikat bahasa yang utuh, yakni bunyi dan makna. Jadi analisis makna harus ditegaskan kedudukannya karena ikut berperan secara nyata dalam proses bahasa. Baik, kita telah di penghujung presentasi paparan materi kali ini. Saya akan menutup presentasi ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua, dan apabila ada yang bertanya, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.